Masuk ke menu pertama diskusi di Kompas Petang, Saudara, beredar wacana Presiden Prabowo Subianto akan kembali melakukan perombakan menteri atau reshuffle kabinet. Partai Golkar berharap keterwakilan partai pimpinan Bahlil Lahadalia itu tidak dikurangi di kabinet. Ketua fraksi Partai Golkar di MPR RI Melkias Markus Mekeng yakin kader Partai Golkar punya kapabilitas mumpuni sehingga meski ada kabinet atau saya koreksi maksud saya meski ada reshuffle, Golkar berharap kader-kadernya tetap dipercaya menduduki posisi menteri. Beberapa kader Golkar yang menduduki jabatan menteri seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Meski begitu, Partai Golkar menegaskan akan tetap menghormati keputusan Presiden Prabowo dalam menentukan susunan kabinet. Hingga kini, terhitung sudah 3 kali Presiden Prabowo mengadakan reshuffle. Terakhir, pada 17 September 2025. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan kalau di reshuffle itu yang tahu cuma Presiden sama Tuhan. Jadi jangan tanya kami, sampai detik terakhir juga pasti nggak ada yang tahu. Tapi kita berharap nambah. Ya, kalau Golkar sih maunya yang terbaik lah, karena Golkar punya stok kader yang mumpuni. Ditambah apalagi lebih bagus gitu loh. Jangan dikurangin gitu loh. Tapi kalau soal reshuffle ya itu haknya Presiden. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menjawab isu reshuffle jilid 4 di Kabinet Merah Putih. Yandri bilang sebagai pembantu Presiden, ia akan mengikuti apapun arahan dan perintah Presiden Prabowo. Wah, itu hak prerogatif Pak Presiden aja. Kita serahkan 100% ke Bapak Presiden aja. Tapi secara kinerja pembantunya kita sambil nawak tanah aja. Tapi secara kinerja semuanya aman-aman saja di mata Presiden dalam beberapa kali rapat. Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita sebagai pembantunya sambil nawak tanah. Siap ikut arahan dan perintah. Oke. Thank you Mas Yandi. Selama tahun 2025, Presiden Prabowo tercatat 4 kali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Reshuffle pertama pada 19 Februari 2025 dengan mengganti Satrio Sumantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kemudian pada 8 September 2025 dilakukan perombakan kabinet secara besar-besaran. Dalam reshuffle tersebut, Prabowo melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Prabowo juga menunjuk Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Sementara Ferry Juliantono dipercaya mengisi jabatan Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Selain itu, Presiden juga melantik Menteri pertama untuk Kementerian Haji dan Umroh, yakni Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Tak lama berselang, tepatnya pada 17 September 2025, Presiden Prabowo kembali melantik sejumlah pejabat untuk mengisi jabatan menteri yang sebelumnya kosong. Jamari Caniago ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sementara Erick Thohir dipercaya menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Tim Liputan Kompas TV. Lalu sejauh mana kebenaran isu reshuffle kabinet ini akan dilakukan dalam waktu dekat dan seberapa mendesak Presiden harus kembali merombak posisi di kabinet? Saya diskusikan ini bersama analis politik Ray Rangkuti. Bung Ray, apa kabar, Bang? Halo, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kan sudah kesekian kali lah saya bisa bahasakan Presiden sudah melakukan perombakan kabinet. Muncul isu ada rencana reshuffle jilid 4. Walaupun sudah dibantah oleh Mensesnek bahwa tidak ada rencana ke arah sana. Cuman kalau kemudian ada isu semacam ini, sejauh mana Anda menganalisis soal kualitas kerja kabinet setelah 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih ini? Ya, kalau dari sudut pandang kita tentu belum tentu juga merupakan sudut pandang Pak Prabowo kan. Kalau sudut pandang kita ya memang banyak anggota menteri yang mestinya harus diganti oleh Pak Presiden. Tapi itu kan sudut pandang kita. Tapi bagaimana dengan sudut pandang Presiden? Saya justru nggak terlalu yakin Pak Prabowo akan melakukan reshuffle yang kelima.
kalau kita belajar dari reshuffle keempat yang sebelumnya, itu semua bukan karena kriteria itu digantikan, lebih karena memang ada persoalan hukum. Yang kedua, perubahan komposisi, gitu ya. Dan yang ketiga adalah refreshing lah, gitu. Dan hanya menyangkut kader-kader atau anggota kabinet yang di luar kader partai politik, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak persoalan hukum di kalangan kabinet? Nggak ada. Apakah kemungkinan Pak Prabowo akan melakukan pergantian komposisi? Bisa ya, tapi kalau pergantian dalam pengertian misalnya mengurangi jumlah partai politik anggota koalisi, saya tidak yakin gitu ya. Mungkin menggantikan orang yang ada di dalamnya, oke, mungkin tuh. Nah, yang ketiga adalah apakah ini ada semacam anggota kabinet yang di luar anggota partai politik yang memungkinkan untuk direshuffle? Saya juga nggak melihat, karena komposisinya nggak lebih dari 20% anggota kabinet yang non partai politik itu. Paling jauh mungkin Pak Purbaya lagi yang dievaluasi oleh Pak Prabowo kan gitu. Oke. Oleh karena berdasarkan tinjauan itu, saya nggak yakin Pak Prabowo akan melakukan reshuffle untuk 2026 ini gitu ya. Dan saya kira ada persoalan juga yang paling penting dari ini semua adalah soal Pak Prabowo tidak segarang, nggak seberani, nggak semacan yang kita duga. Sehingga kemudian, sorry saya potong, sehingga kalau kemudian melihat kalau itu terjadi, entah kapan itu, karena kan semuanya hak prerogatifnya presiden, maka dasar apa yang harus ditetapkan saat kemudian upaya perombakan itu akan dilakukan oleh presiden? Lagi-lagi kalau kita belajar peristiwa reshuffle yang sebelumnya, sepertinya tidak ada kriteria khusus tuh bagi presiden untuk menempatkan orang pada posisi-posisi tertentu. Kan ini udah ya non kriteria lah. Bagaimana misalnya orang seperti Erick Thohir dari BUMN muncul ke olahraga dan sebagainya itu. Jadi non kriteria, makanya ini sangat tergantung kepada masukan, sangat tergantung kepada dorongan, sangat tergantung pada lipatan partai politik masing-masing. Jadi menurut saya sih kalau belajar dari 4 yang lalu itu lebih banyak hitungan politiknya yang menjadikan hasil politik bagi Pak Prabowo ketimbang merupakan hasil dari kontemplasi sendirinya Pak Prabowo gitu. Tapi kita lagi belajar dari 4 peristiwa reshuffle yang terjadi sebelumnya. Gitu. Oke. Kita coba sapa karena baru bergabung bersama kami saat ini Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Bang Doli dengan Tifal di sini, Bang. Selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, begini, walaupun kemudian sudah dibantah oleh Mensesnek akan ada rencana reshuffle kabinet, tapi ini isunya sudah menyeruak. Dan dari Pak Melkias Meke juga sudah berharap bahwa jangan ada yang dikurangi lah, terutama setidaknya untuk posisi Golkar di kabinet. Sejauh mana Anda mencermati isu reshuffle kabinet ini kalau kemudian terjadi? Ya sebenarnya kan gini, ini kita nih selalu dipusingkan sesuatu dengan hal yang nggak jelas, nggak ada gitu, ya kan. 1 bulan, 2 bulan pada saat setelah Pak Prabowo dilantik presiden juga isu reshuffle ini sudah mengemuka gitu. Nah terus sampai setahun lebih berjalan, terus ada aja setiap saat soal-soal isu reshuffle itu. Nah buat saya dan buat kami sebetulnya soal reshuffle itu kan sepenuhnya hak prerogatifnya presiden ya. Mau kapan, mau siapa, dan kenapa itu yang tahu persis adalah Pak Presiden. Dan hal ini Pak Prabowo. Jadi buat kami terutama kalau tadi pertanyaan ke Partai Golkar, ya kita ini kan memang diberi kepercayaan ya selama ini kepada Pak Presiden, kepada kami untuk mengirimkan kader-kader terbaik kami yang ada di kabinet gitu. Nah, dan itu selama ini semuanya kewenangan penuh Pak Presiden. Jadi kalaupun kemudian nanti ada evaluasi, ada yang harus diganti dan seterusnya, ya itu kewenangan. Tentu kalau tanya ada harapan, betul seperti kan Pak Meg yang tadi, ya kita tentu berharap jumlah yang selama ini diberikan kepercayaan kepada kami itu tidak berkurang. Karena kami juga terus mendorong supaya kader-kader kami yang ada di kabinet itu untuk bisa menunjukkan performanya secara maksimal, kira-kira begitu.
Kalau saya hitung-hitung ini kan total 11 ada menteri wakil menteri yang Golkar kader-kadernya ada di situ. Kalau kemudian berharap tetap sama tapi kejadianlah ada reshuffle itu, ada bargaining position nggak yang dipatok oleh Golkar untuk ya jangan sampai dikurangi lah? Ya tadi seperti saya katakan itu tergantung ya Pak Presiden, dan tentu biasanya itu kan ada komunikasi ya dengan ketua umum partai politik, itu bukan hanya dengan partai Golkar saja. Apalagi sekarang hampir ya beberapa hampir semua ketua umum partai politik yang di dalam pemerintahan kan ada di kabinet semua. Saya kira pastilah ada pembicaraan antara Pak Presiden dengan ketua umum partai politik, termasuk ketua umum partai Golkar. Kalau misalnya ada ada rencana evaluasi, kemudian reshuffle dan seterusnya. Oke. Dalam konteks the right man on the right place, sejauh mana Golkar mengevaluasi kinerja dari Kabinet Merah Putih ini dalam 1 tahun lebih perjalanan pemerintahan Pak Prabowo ini? Bang Doli? Baik, halo, ya. Iya, silakan. Halo. Ya, sejauh ini atau so far kelihatan secara umum kita nilai baik ya, dan kami juga selalu, ketua umum kami juga sering menyampaikan kepada seluruh jajaran partai kader-kader partai terutama yang ada di kabinet untuk tetap terus menjaga ya kinerjanya untuk tidak untuk tidak menurun, terus meningkatkan tanggung jawab, bekerja sungguh-sungguh, sangat serius ya, sesuai dengan amanah di tempatnya masing-masing untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Oke, nah Bung Rey, kalau melihat dari dinamika politiknya, kalau Anda baca, kalau reshuffle itu terjadi, apakah akan ada ujian dalam tanda kutip untuk soliditas di koalisinya pemerintah Pak Prabowo ini nanti? Iya, Pak Prabowo ini kan sangat menjaga agar, pertama ya, Pak Prabowo ini kan jargonnya tulus harmoni gitu. Oleh karena itulah beliau kelihatan nggak punya inisiatif untuk katakanlah misalnya mengeluarkan 1 atau 2 partai dari koalisinya. Saya kira Pak Prabowo nggak berani tuh kalau itu gitu. Makanya berdasarkan itulah saya mengatakan tadi kayaknya nggak akan ada reshuffle nih. Kalaupun ada reshuffle nggak akan kena ke partai-partai, lebih kepada partai anggota kabinet yang non partai politik gitu ya. Tapi kalaupun kena ke partai, bukan kursi partainya yang dikurangi, tapi lebih kepada refreshing itu tadi, karena ada pergantian lah dari si A ke si B, tapi ya partainya begitu aja gitu. Sebab kalau kita lihat misalnya ya reshuffle yang ketiga sehingga saya atau keempat, saya lupa persisnya itu, demi mengakumulasi koalisi makin kuat di dalam kabinetnya Pak Prabowo, beliau justru menambah anggota kabinet gitu. Ya kan? Sekarang malah sudah 46 ya kan anggota kabinet kita itu, demi menampung itu sedemikian rupa, lalu menambah wamen-wamen ya, lalu memberikan jabatan ini, jabatan itu, dan sebagainya. Jadi, polanya Pak Prabowo udah kebaca nih, ya kalau bisa dibagi, ya kita bagi gitu. Kalau nggak bisa dibagi, ya kita cari caranya dibagi gitu. Tapi teman jangan pergi gitu loh kira-kira itu. Itu yang saya katakan tadi, ini Pak Prabowo nggak semacam yang diduga orang. Beliau ini kelihatan karena jargonnya harmoni, lebih baik tidak konflik, ya kan, daripada konflik demi sesuatu yang lebih baik gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itulah solusinya Pak Prabowo itu gedein aja kabinetnya. Nah, makanya kan anggota kabinet kita ini paling besar sekarang ini gitu ya, dan dananya tentu saja besar untuk sana, dan Pak Prabowo ngerasa nggak perlu ada efisiensi yang berkaitan dengan itu gitu. Nah, oleh karena itu saya mengatakan tadi, kalaupun ada reshuffle, mungkin itu anggota kabinet non partai politik gitu ya, nggak berhubungan dengan partai gitu, justru dengan partai mungkin yang akan dicari lagi sama Pak Prabowo gimana caranya tepatkah ada kursi yang lebih tambah bagi partai-partai politik lainnya. Tepatkah pandangan dari Bung Rey ini, Bang Doli? Ya, saya kira yang namanya membangun harmoni, kemudian soliditas ya di dalam membangun atau menjalankan program-program pemerintah itu kan baik saja gitu. Ya, kenapa misalnya kita harus ada 2 pilihan ya. Kalau memang bisa Bang Doli, secara harmoni, secara Bang Doli, sorry, tadi sempat itu, terpotong, sinyalnya agak terganggu. Boleh diulang lagi, Bang Doli? Ya. Mohon maaf. Halo, ya. Iya,
kita kan saya kira kalau memang tadi seperti dikatakan Pak Prabowo itu punya visi, punya konsep untuk membangun harmonisasi antar kekuatan politik, membangun soliditas, itu kan. Nah, kalau itu tujuannya semuanya untuk menjalankan secara maksimal program-program yang sudah dicanangkan, itu kan baik-baik saja. Kenapa kita harus berhadapan dalam dua pilihan, misalnya antara harmoni dengan tidak baik? Kalau bisa kita buat harmoni solid dan tujuan yang baik itu tercapai, kan itu akan lebih bagus, kira-kira begitu. Oke, Bang Doli, Bung Rey, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore semuanya. Alright.